Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, kita akan melanjutkan bagaimana cara membuat program pengurutan isi array dengan menggunakan bubble sort. Jika sebelumnya kita sudah membuat untuk tipe data integer, kita akan mencoba bagaimana mengurutkan untuk tipe data string. Jadi kita akan mencoba mengurutkan nama. Oleh karena itu, silakan Anda membuat di package yang sudah dibuat di video sebelumnya, yaitu Alpro 2020 titik sorting. Silakan buat kelas ini, bubble sort string. Jika sudah, seperti biasa, kita siapkan sebuah array yang menampung nama. Di mana di sini saya punya array dengan isi namanya itu adalah Putra, Ricky, Kevin, Putri, Andri, Ayu, Ayi, dan Andra yang bisa dibilang belum terurut secara alfabet. Jadi kita akan mencoba mengurutkan susunan nama yang sudah kita siapkan. Silakan Anda mau mengisikan nama sesuai dengan yang Anda mau atau mengikuti yang sudah saya tampilkan di video ini. Jika sudah, kita langsung mulai ke proses untuk mengurutkannya. Seperti yang diingat atau sudah dijelaskan di materi sebelumnya bahwa bubble sort itu adalah membandingkan elemen n dengan elemen n satu saja. Jadi membandingkan dengan tetangga berikutnya saja. Dan jika nilainya tidak sesuai dengan pengurutannya, baik itu ascending lebih kecil ke besar atau descending besar ke kecil, maka terjadi pertukaran. Di sini saya sudah menyiapkan algoritmanya. Silakan Anda pause untuk mengetikkan. Jika sudah, maka saya akan menjelaskan. Di sini saya sudah punya dua variabel, yaitu iCheck dan iNext yang akan menyimpan elemen indeks yang dicek dan elemen indeks berikutnya dari yang dicek atau n plus satunya. Lalu string item, kenapa string? Karena tipe data untuk array ini adalah string, karena akan menukar nama, sehingga tipe data dari wadah penampung pun harus string. Lalu di sini ada loop. Loop pertama untuk menjamin semua terurut, karena satu putaran tidak menjamin semua otomatis terurut, hanya menjamin satu nilai saja sesuai dengan posisi yang seharusnya, sehingga kita harus punya pengulangan yang banyak. Lalu di sini ada looping berikutnya yang digunakan untuk satu putaran itu, di mana satu looping ini akan menjamin membandingkan satu nilai dengan satu nilai akhirnya sampai elemen terakhir. Dan ingat, di sini menggunakan minus loop plus 1 karena kita tidak mungkin membandingkan nilai di elemen terakhir dengan nilai di elemen akhir plus 1 karena tidak ada elemen akhir plus 1. Lalu berikutnya kita akan menyimpan di iCheck dan iNext. Kita lihat iCheck sama dengan iNext sama dengan i plus 1. Jadi jika iCheck sama dengan 0, maka iNext adalah 0 plus 1. Jadi akan dibandingkan antara 0 dengan elemen 1. Lalu berikutnya kita akan membandingkan. Karena ini menggunakan string, maka pembandingannya pun menggunakan fungsi yang berbeda. Di sini kita akan menggunakan compare to ignore case agar pembandingannya tidak menghiraukan besar dan kecilnya nama. Kalau kita menggunakan compare to saja, nanti huruf besar dan huruf kecil antara misal A dan A besar dengan A kecil akan dianggap karakter yang berbeda, sehingga akan menghasilkan susunan yang mungkin jadi tidak sesuai. Jadi kita menggunakan compare to ignore case. Dan di sini ada lebih besar dari 0. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika R iCheck dinilai lebih besar daripada R iNext, maka dia akan ditukar. Jadi lebih besar dari 0 itu berarti R nama iCheck lebih besar dari R nama iNext. Jika iya itu terjadi, maka terjadi pertukaran.
seperti halnya menukar isi di dalam gelas. Jika sudah, Anda tinggal melanjutkan dengan membuat prosedur untuk menampilkan array dan main method untuk melakukan atau memanggil prosedur yang sudah ada. Yang pertama tampil array, tampil yang belum mengurut, lalu kita lakukan proses pengurutan, dan yang terakhir tampil array yang sudah diurutkan dengan metode bubble sort. Silakan di pause untuk menyelesaikan ketikan Anda. Jika sudah, silakan Anda run. Dan kita lihat hasilnya. Dari Putra, Ricky, Kevin, Putri, Andri, Ayu, Andra, sekarang sudah terurut. Andra, Andri, Ayu, Kevin, Putra, Putri, dan Ricky. Lalu bagaimana jika ingin descending? Sama seperti integer. Di sini kita tinggal menuliskan operator menjadi lebih kecil, maka saat kita run, maka otomatis hasilnya Ricky akan di posisi atau elemen yang paling awal dan Andra di yang paling akhir karena bersifat descending dari besar ke kecil. Seperti itulah algoritma bubble sort untuk tipe data string. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di satu video berikutnya. Atas atasnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.